Rapper Amerika Serikat, P. Diddy atau Puff Diddy, bikin gempar dunia hiburan internasional karena kasus yang menjeratnya. Pria bernama Sean John Cobb atau Sean Cobb ini ditangkap pada tanggal 16 September tahun 2024. Dia disebut sebagai perancang pesta liar dan dirinya terlibat dalam deretan dugaan kasus pembakaran, penculikan, kerja paksa, penyuapan, hingga perdagangan seks. Tahun 1996, P. Diddy merilis karya pertamanya sebagai rapper dengan single Can Nobody Hold Me Down. Album debutnya, No Way Out, rilis pada 1997. Album ini mendapat 5 nominasi di Grammy Award ke-40, dan dia memenangkan Grammy Award untuk album rap terbaik. Kasus dari P. Diddy ini juga menyeret nama selebriti besar, seperti Justin Bieber, Jay-Z dan Beyoncé. Kasus P. Diddy jadi sorotan, setelah beredar video pemukulan, yang dilakukan olehnya di hotel milik pacarnya, Cassandra Ventura atau Cassie. Cassandra Ventura menjadi korbannya dengan tuduhan pemerkosaan. Cassie juga menyebut P. Diddy suka meninju, memukul, menendang, dan menginjak-injaknya. Keesokan harinya, ia membagikan video permintaan maaf di Instagram. I hit rock bottom, but I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I'm so sorry. Homeland Security Investigations New York mengatakan, mereka melakukan penggerebekan pada bulan Maret ke kediaman Diddy, yang merupakan bagian dari investigasi. Mereka kala itu menemukan narkotika, 3 senjata api AR-15 dengan nomor seri yang dirusak, amunisi dan bukti yang sesuai dengan yang digambarkan secara gamblang dalam gugatan Cassie. Menurut dakwaan, dalam penggerebekan itu juga ditemukan lebih dari 1.000 botol baby oil dan pelumas. Kini P. Diddy ditahan di penjara Brooklyn dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara dan maksimal hukuman seumur hidup. Menanggapi hal itu, rapper 50 Cent malah menggandeng Netflix membuat dokumenter untuk menyinggung P. Diddy yang menjadi tersangka tuduhan perdagangan seks, pemerasan, dan penyerangan seksual. Banyak musisi yang sudah memperingatkan atau memberikan kode tentang kasus ini di karya-karyanya, salah satunya yaitu J. Cole di lagunya dengan judul She Knows, Eminem di lagunya yang berjudul Fool dan Alfred Stem, dan Justin Bieber di lagunya dengan judul Yummy. Berikut penjelasannya. Popularitas lagu ini menimbulkan spekulasi bahwa lirik lagunya mengandung pesan tersembunyi terkait kematian Aaliyah, Levi, dan Michael Jackson, bahkan dikaitkan dengan rapper legendaris P. Diddy dan Jay-Z. Kematian Aaliyah, Levi, dan Michael Jackson terjadi di tanggal yang sama, yaitu tanggal 25. Banyak konspirasi yang mengatakan jika mereka ditumbalkan kepada iblis. Aaliyah meninggal karena kecelakaan pesawat, tapi banyak konspirasi yang mengatakan kalau Aaliyah dibunuh oleh Jay-Z dan juga Beyoncé. Pada saat karir Aaliyah melejit, saat itu Beyoncé masih berada di girl band-nya Destiny's Child. 2 tahun setelah Aaliyah meninggal, akhirnya dia mengeluarkan single dengan judul Crazy in Love, yang banyak orang mengira kalau kematian Aaliyah adalah awal mula popularitas mereka melejit. Dalam video tersebut, terlihat mobil Beyoncé terbakar. Lalu Beyoncé berubah dari Beyoncé yang lama menjadi Beyoncé yang baru. Jay-Z juga di video itu memerankan simbol 666 yang merupakan simbol yang sering kali dikaitkan dengan setan. Levi meninggal dalam kecelakaan mobil bersama 6 orang temannya. Ke-6 orang temannya selamat, tapi hanya Levi yang meregang nyawa. Pada saat itu juga Levi dikabarkan sedang dekat dengan Aaliyah dan juga Beyoncé. Michael Jackson meninggal karena serangan jantung akibat keracunan. Di akhir hayatnya, Michael Jackson sedang menghadapi tuduhan terhadap dirinya tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak dari Evan Chandler. Padahal sudah terkuak di publik kalau Evan itu menuduh si Michael Jackson hanya demi uang. Aaron Carter juga memberikan kesaksian bahwa Michael Jackson itu merupakan orang yang baik dan sama sekali tidak pernah menyentuh anak kecil sedikit pun. 2 minggu setelah kematian Michael Jackson, Evan melakukan bunuh diri. Dan banyak yang bilang, kalau kematian Michael Jackson ini untuk menutupi kasus seseorang. Aaron Carter juga meninggal sehari setelah dia nge-tweet akan berbicara kepada Kanye West tentang suatu hal. Lagu ini diduga untuk menyindir P. Diddy yang kini tengah menjadi perbincangan di seluruh dunia. Lewat liriknya, Eminem mencoba memperingatkan para pendengarnya, dan juga publik, mengenai tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Diddy. Eminem menulis lirik full, dengan kata-kata yang bisa dimaknai berbeda, hingga berbagai frasa yang terbuka. Inilah yang membuat lirik lagu ini
terbuka untuk berbagai interpretasi. Like this, I'm giving nightmares to Billie Eilish. I'm Diddy side bitch. What the fuck? Hold on, wait. Dalam lirik tadi, secara langsung, Eminem memperingati Billie untuk waspada dengan P. Diddy. Ngomong soal Billie Eilish, Justin Bieber dengan Apple Music pada tahun 2020 kembali jadi sorotan setelah munculnya kasus P. Diddy. Dalam wawancara bersama Zan Lowe, Bieber mengungkapkan kesulitan yang ia hadapi saat memulai karir di usia muda. Selain berbicara tentang masa lalunya, Bieber juga membahas hubungan dekatnya dengan Billie Eilish, seorang penyanyi muda yang saat itu baru berusia 18 tahun. Bieber merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi Eilish dari pengalaman-pengalaman buruk yang pernah dia alami sendiri di industri musik. Yeah, you got that yummy, that yum. Yummy boleh saja bernada yang terdengar tak serius. Namun, bila menonton video musiknya, kamu pasti akan merasa tak nyaman. Liriknya memang lebih ke perasaan kasmaran, tetapi ada beberapa konspirasi yang menyelimuti video ini saat pertama kali dirilis pada 2020. Salah satu yang terkuat adalah kaitannya dengan teori konspirasi Pizzagate, yang percaya kalau ada jaringan prostitusi anak yang didukung orang-orang terkuat di Amerika Serikat. Mulai dari politisi, pebisnis, sampai petinggi industri hiburan. Meski makin banyak spekulasi yang menyoroti interaksi dan hubungannya dengan Diddy, Justin Bieber belum mengeluarkan pernyataan resminya. Selain lagu Yummy, lagu lain dari Justin yang dirumorkan terkait dengan kasus P. Diddy adalah Lonely, featuring Benny Blanco, dan I'll Show You. Di kabar terbarunya, FBI menemukan bunker di bawah kamar P. Diddy di Los Angeles. Awalnya FBI merasa curiga dengan lantai kamar Diddy yang tampak mencurigakan. Saat FBI mulai bergerak menuju lantai, kerabat Diddy mulai menunjukkan tingkah yang agresif. Benar saja, saat menggeledah lantai itu, ternyata ada pintu menuju sebuah terowongan yang ditutup dengan kain. FBI menemukan benda-benda aneh, yang belum dikonfirmasi dengan jelas benda-benda apa itu. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka mendengar sesuatu di ujung terowongan tersebut. Saat mereka sampai di ujung terowongan tersebut, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan dipandang mata, sulit dijelaskan, dan masih menjadi penemuan tertutup FBI.